Untuk acara apa webinar ini? Pada hari Kamis malam, sudah cukup larut, di Kabinet Elektronik, kami muncul informasi penting dan resmi dari pemerintah Moskow, khususnya dari Komite Arsitektur dan Pembangunan Kota Moskow, yang dikenal juga sebagai Moskow Arsitektur. Dokumen ini yang berisi detail-detail krusial sudah saya unggah dan bagikan di chat nomor 1 pada hari Jumat, agar semua peserta dapat mengaksesnya dengan mudah dan cepat. Dokumen resmi ini secara spesifik disebut sebagai Sertifikat Persetujuan Solusi Arsitektur dan Perencanaan Kota untuk Objek Konstruksi Permanen. Ini adalah sebuah peristiwa penting yang seharusnya sudah terjadi pada akhir tahun lalu, namun karena sejumlah keadaan yang tidak terduga, pelaksanaannya tertunda hingga hari ini, atau lebih tepatnya hingga tanggal 14. Namun demikian, pada prinsipnya hal ini memang secara signifikan memengaruhi pelaksanaan proyek, tentu saja sampai tingkat tertentu, tetapi tidak secara kritis. Karena semua pekerjaan tetap berjalan dengan lancar, tugas-tugas penting dilaksanakan secara menyeluruh, tidak ada satupun yang berhenti atau tertunda. Namun, penerimaan dokumen resmi tersebut memungkinkan kami untuk melangkah lebih jauh dan mencapai kemajuan yang lebih besar. Lalu, kemana kita akan melangkah selanjutnya dalam perjalanan ini? Jadi, sekarang kita berada di studio, tepat di balik pintu ada koridor. Di sana teman-teman sedang duduk, mengurus unggahan dokumen. Hari ini, tanpa membuang waktu yang berharga, kami sedang secara aktif mengunggah semua dokumen-dokumen yang sangat diperlukan untuk mendapatkan pernyataan penyelesaian pembangunan proyek ini. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah ini? Setelah semua pekerjaan yang berkaitan dengan pengurusan pernyataan penyelesaian pembangunan telah berhasil diselesaikan dengan baik, kami masih memiliki satu pekerjaan penting lainnya yang harus segera kami lakukan dan selesaikan dengan cermat, yaitu mengurus dan mendapatkan izin operasional serta perizinan yang memang diperlukan. Setelah mulai beroperasi secara penuh, kita harus segera mendaftarkan kepemilikan bukan atas objek bangunan yang belum selesai sepenuhnya, melainkan atas objek bangunan yang telah selesai dan siap digunakan. Dan kemudian setelah semua proses pendaftaran ini selesai sepenuhnya, kami harus melakukan penilaian yang komprehensif atas aset material dan juga aset non-material yang ada. Dan setelah penilaian yang cermat ini, kami harus segera memulai proses reorganisasi perseroan terbatas Sovelmash menjadi perseroan terbuka Sovelmash yang baru. Dengan semua langkah selanjutnya terkait pengalihan hak kepemilikan. Itulah yang ada di depan kita dan yang harus kita laksanakan. Adapun mengenai reorganisasi, proses ini sudah diatur dalam undang-undang. Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana caranya? Semua prosedur yang telah dijelaskan secara rinci di sana sudah dipahami dan kami harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab ketika waktunya tiba. Terima kasih banyak. Ceritakan lebih detail tentang pesanan komersial. Apakah orang Tiongkok menunggu mesin pesawat? Apakah mereka akan membeli semua yang bisa kita produksi? Bukan hanya Tiongkok saja yang menjadi fokus utama. Ada juga banyak pesanan komersial untuk berbagai hal-hal lain yang penting. Dan yang paling utama sebenarnya bukan Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok akan bertindak sebagai mitra strategis yang sangat penting. Mari kita tidak terburu-buru dalam segala hal. Saya tidak suka berandai-andai atau berspekulasi. Kita lakukan dulu pekerjaan ini, lalu kita laporkan hasilnya nanti. Apa maksudnya bursa tidak diperlukan? Jelaskan bagaimana saya bisa menjual atau membeli saham setelah reorganisasi. Di mana bagaimana mencari penjual atau pembeli? Dan siapa yang menentukan harga pasar? Nah, pertama-tama, harga akan ditetapkan sejak awal. Ini adalah perseroan terbatas, AO. Ini bukan perusahaan publik. Selama masih berbentuk AO, silakan membeli atau menjual melalui depositari antar anggota perusahaan. Itu sama saja seperti sebuah bursa internal. Anda bisa menghubungi manajemen. Anda juga bisa menghubungi depositari. Silakan jika Anda ingin melakukannya. Semua ini harus tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Dan karena sudah tercantum, maka akan dijalankan sesuai dengan itu. Apakah sudah ada hasil pengujian versi baru mesin? Sudah ada hasil awal yang sangat menjanjikan, baik untuk tipe 305 maupun untuk mesin-mesin yang berbasis plat dari angle grinder. Dan hasil pertama sudah ada dan terlihat sangat baik.
Jika semuanya sudah terbentuk, apakah dividen akan dibayarkan setiap tahun? Apakah itu akan dicantumkan dalam kebijakan dividen? Itu tidak dicantumkan dalam kebijakan dividen, melainkan dalam anggaran dasar. Dalam anggaran dasar akan dicantumkan secara jelas periodisasinya. Namun, bagaimanapun juga, proses ini tidak akan dilakukan setiap bulan atau setiap kuartal. Hal ini dikarenakan prosedur persetujuan pembayaran cukup memakan waktu yang signifikan. Terima kasih banyak. Ketika semuanya berjalan kapasitas penuh, apakah webinar tetap diadakan setiap Kamis atau jauh lebih jarang? Tergantung pada kebutuhan. Jika para peserta membutuhkan bantuan tambahan, kami akan segera mengadakan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Apakah ada calon konsumen motor seperti produsen peralatan rumah tangga, mesin cuci, lemari es, atau food processor? Di Rusia, dengan siapa Sovelmash negosiasi? Kami telah melakukan negosiasi. Dulu jawabannya, ya motornya bagus, mereka suka. Berapa banyak yang bisa kalian suplai, dalam jangka waktu berapa, dan dengan harga berapa. Sedangkan kami tidak bisa memberikan jawaban. Jadi apa yang bisa dibicarakan? Begitu kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya permintaan memang ada. Dan memang sudah ada sebelumnya, tapi sekarang kami tidak mengiklankan semua itu. Karena itu akan menjadi konyol. Lagi-lagi terlihat seperti itu. Ya, waktu itu kami mempelajari permintaan pasar, memang terlihat ada potensi yang besar. Karena semua orang membutuhkan keunggulan yang kompetitif dalam perdagangan. Fitur atau kualitas konsumen yang baru dan lebih baik. Nah misalnya, ukuran yang lebih kecil, tingkat kebisingan yang lebih rendah, ada banyak indikator yang menarik bagi konsumen. Jika produk kami dapat memenuhi permintaan tersebut, berarti ada juga permintaannya yang sangat besar. Terima kasih banyak. Apakah mesin kami bisa digunakan untuk jalur kereta api berkecepatan tinggi? Mungkin saja hal itu terjadi. Begitu juga dengan motor linier, itu juga sangat mungkin untuk diwujudkan. Selain itu, kereta berkecepatan tinggi secara khusus dibuat dan digerakkan dengan menggunakan sistem motor linier. Karena ini adalah solusi yang sangat sederhana, ketika di bawah ada balok logam yang kokoh dan di atasnya ada motor linier yang kuat. Tanpa transmisi apapun, gaya dorong dan tenaga dapat dihasilkan secara langsung. Dan kecepatannya bisa mencapai 500 km per jam atau bahkan lebih tinggi. Terima kasih banyak. Tahun ini kita akan mulai beroperasi? Saya sangat berharap itu bisa terjadi tahun ini. Namun, apakah kita akan mulai beroperasi atau tidak, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar hal itu terjadi. Seperti yang Anda katakan barusan. Terima kasih. Apakah di masa depan akan dibangun area tambahan? Jika permintaannya sudah sebesar ini sekarang, selain di Moskow, mungkin di Krasnoyarsk Krai atau Vladivostok? Kami sudah membahas secara mendalam bahwa, ya, semuanya memang perlu diperluas secara signifikan. Ya, perlu sekali dibuat fasilitas produksi khusus yang akan berfokus pada jenis mesin tertentu, ukuran yang spesifik, dan juga bidang penerapannya yang beragam. Selain investasi baru, bantuan apa yang diberikan investor kepada Anda? Ketika produksi telah dimulai, kami akan menyebarkan informasi penting. Ngomong-ngomong, saat ini situs web kami sedang dalam proses pembaruan. Situs tersebut dibuat sedemikian rupa agar semaksimal mungkin memberikan kenyamanan bagi calon konsumen sehingga mudah untuk bekerja, melakukan pemesanan, memahami apa yang kami lakukan, pesanan komersial apa yang bisa kami terima, dan produk apa yang bisa kami tawarkan, dan juga agar orang bisa memahami secara umum apa sebenarnya perusahaan ini. Jadi, upaya yang terencana dan efektif untuk mempromosikan informasi penting tentang perusahaan bisa memberikan bantuan yang sangat besar dan signifikan. Terima kasih banyak.